Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari, sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin, tanggal 20 April 2026, tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 40 ayat 17. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencari keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Ikon marulupolup nian jala marlas niroha di bagasan ho sude akan mangalului ho. Ikot totong madohono ni akan makaholongi hatuaumi tibuldo Jahoba. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, ada 3 poin penting yang bisa kita renungkan dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah menyangkut objek pencarian kita. Objek pencarian kita akan sangat menentukan kualitas sukacita kita. Pemazmur berkata, biarlah bergembira dan bersukacita semua orang yang mencari Engkau. Mencari Tuhan berarti rindu akan kehadirannya, kebenarannya, dan kehendaknya di atas segalanya. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai fokus utama pencarian kita, sukacita yang dihasilkan adalah sukacita yang bersifat kekal. Pemahaman seperti ini sangat menolong kita untuk menghadapi fenomena zaman yang cenderung menawarkan banyak yang dianggap sebagai media pemenuhan sukacita, seperti pencarian harta kekayaan, jabatan, dan kenyamanan secara finansial. Padahal realitanya banyak orang yang harus kehilangan sukacita dan kegembiraan karena terlalu mengkhawatirkan hal-hal itu. Ingatlah ajaran Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, firman Tuhan mengajak kita untuk mencintai Sang Penyelamat, bukan hanya keselamatannya. Banyak orang yang bisa bersukacita dan bergembira karena mendapatkan berkat Tuhan, dan tidak sedikit diantaranya yang malah lupa mencintai pemberi berkat itu sendiri. Maka nas ini mengingatkan kita yang mencintai keselamatan daripadanya harus menyadari bahwa sumber keselamatan itulah yang menjadi pusat pujian dan ucapan syukur kita. Inilah sikap yang sadar betul bahwa tanpa intervensi Tuhan kita tidak akan selamat, kita akan binasa. Kesadaran yang demikian pasti melahirkan rasa syukur, karena kita tahu bahwa keselamatan kita bukan hasil usaha kita sendiri, melainkan anugerah murni dari Tuhan Allah kita. Dan yang ketiga adalah mencintai Tuhan harus menjadi pengakuan iman di segala keadaan. Bagian akhir dari ayat ini adalah sebuah deklarasi, Tuhan itu besar. Tetapi kalimat pendek sebelumnya menunjukkan komitmen setia mengasihi Tuhan. Pemazmur menuliskan, biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Kata tetap berkata menunjukkan sebuah konsistensi. Jadi pengakuan iman Tuhan itu besar bukan hanya kata-kata yang diucapkan saat kita berhasil atau saat keadaan kita baik-baik saja, tetapi juga saat kita berada dalam kesulitan dan pergumulan, saat kita masih harus terus berjuang. Oleh sebab itu, nyatakanlah sukacita dan kegembiraan itu. Akui Tuhan dengan segala kebesarannya di dalam setiap waktu dan keadaan, karena demikianlah adanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.